Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa rahimahullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak kenikmatan, yaitu berupa kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti kajian pada kesempatan kali ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Para pemirsa rahimahullah, kajian pada Ramadan kali ini adalah temanya tentang ikhlas. Ikhlas mempunyai arti tulus hati atau hati yang bersih, atau bisa dikatakan ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa pamrih, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering menjumpai orang yang mengatakan saya melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang ikhlas ini sangat menyenangkan. Dilihat wajahnya atau kita suruh, sangat mudah sekali untuk dilihat bahwa itu orang yang ikhlas. Ini contoh kecil saja tentang kaitannya ikhlas. Kita menyuruh si fulan karena tidak mau, akhirnya kita kasih imbalan. Dia senang hati melakukan, kemudian melaporkan ke kita. Ini contoh orang melakukan tapi karena imbalan, tidak ikhlas. Berbeda dengan contoh si Ahmad, kita suruh anak kita, wahai Ahmad, saya tolong belikan ini. Kemudian dia datang kepada kita yang nyuruh, kemudian dia melakukan dengan senang hati, dia memberikan ke kita. Inilah contoh anak yang ikhlas, karena anak yang ikhlas ketika disuruh dia dengan senang hati melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tus zakata fadzalika dinul qayyimah. Allah berfirman, dan tidaklah mereka disuruh untuk menyembah Allah secara ikhlas, lagi istiqomah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Artinya dalam melakukan sesuatu, kita dalam beribadah ikhlas karena untuk mencari ridho Allah. Sehingga tidak ada alasan buat kita sebagai seorang muslim untuk melakukan ibadah itu malas-malasan, karena kita sebagai seorang hamba tentunya wajib melakukan ibadah karena kita butuh menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah tentang orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang tidak ikhlas dalam hadis. Kami sebutkan dalam hadis tentang 3 orang yang tulus, yang ikhlas karena Allah sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam hadis tersebut ada 3 orang yang keluar kemudian bermalam dalam gua. Qadarullah ditutup oleh pintu batu yang besar sehingga tidak bisa keluar. Kemudian salah satu orang tersebut berdoa, ya Allah, dulu saya punya orang tua, sewaktu hidup di dunia saya tidak mendahulukannya lain kecuali orang tua saya memberikan susu, makanan dan sebagainya. Sehingga dengan wasilah itu, amal soleh dia karena tulus merawat orang tuanya, maka terbukalah pintunya, tapi belum bisa keluar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang yang mengatakan dengan amal solehnya, ya Allah, saya punya sepupu yang sangat cantik, yang saya menginginkannya, kemudian hampir saja saya menzinai, kemudian perempuan tersebut
mengatakan takutlah kepada Allah, kemudian saya pun takut dan tidak jadi melakukan. Kalau itu memang amal soleh, maka bukalah pintu. Maka pintu itu juga terbuka, tapi belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, contoh amal soleh selanjutnya, dia seorang bos, punya karyawan, kemudian sewaktu dia mau ngambil upahnya, tapi dia tidak jadi, malah pergi. Sekian puluh tahun kemudian kembali menanyakan upahnya. Kemudian olehku ya Allah saya tunjukkan ladang yang luas dan hewan yang banyak. Kemudian orang itu kaget, kenapa saya ingin ambil upah yang dulu kok saya diberi kambing dan lahan yang luas. Kemudian saya mengatakan itu upahmu dulu, kemudian saya kembangkan. Kalau itu suatu amal soleh, maka bukalah pintu gua batu ini. Maka terbukalah batu yang menutup gua ini oleh 3 orang yang melakukan amal soleh tapi ikhlas karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 3 orang ini selamat. Para pemirsa rahmatullah, kemudian ada contoh lagi, contoh orang yang tidak ikhlas. Yang orang di dunia itu seolah-olah dia itu masuk surga, tapi di akhirat tidak masuk surga. Yaitu 3 orang ini. Yang pertama, menghadap pada Allah, ya Allah, dulu aku di dunia memahamkan masyarakat tentang agama, kemudian pada pintar membaca Quran, faham agama. Kalau itu jadi amal soleh, maka masukkanlah aku ke dalam surga. Kemudian Allah mengatakan, kamu bohong. Dalam hatimu masih ada ingin dipuji oleh manusia bahwa kamu ahli ilmu. Kamu melakukan amal soleh itu, tapi ingin mengharap pujian dari manusia. Kamu tidak ikhlas karena aku. Akhirnya orang ini masuk neraka, tidak masuk surga. Para pemirsa rahmatullah, orang yang kita anggap ahli agama saja, kalau hatinya tidak ikhlas mengharap pada pahala Allah pun tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah. Orang ini menghadap Allah, kemudian ya Allah, saya adalah orang yang berjihad, banyak kaum musuh kaum muslimin yang mati olehku, kemudian aku pun mati demimu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kamu bohong. Kamu mati hanya ingin dipuji dan ingin disebut pahlawan saja, tapi tidak ikhlas karena aku yaitu Allah. Maka yang kedua ini pun tidak masuk surga. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang dermawan. Orang yang dermawan setiap hari memberikan bantuan kepada orang lain, mendirikan masjid, sekolahan, pendidikan, mungkin panti asuhan, menolong anak-anak yatim, dan terkenal dia menjadi orang yang dermawan. Tapi di hadapan Allah, kamu melakukan itu hanya ingin dipuji oleh manusia, ingin punya predikat di dunia menjadi orang yang dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan itu di dunia, tapi tidak mendapatkan pahala aku yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa rahmatullah, akhirnya 3 orang ini yang mungkin di dunia jelas-jelas ya jadi contoh amal soleh, tapi hatinya tidak ikhlas karena Allah, dia tidak masuk surga. Untuk itu kami mengajak untuk diri saya sendiri juga jamaah sekalian, marilah kita bersihkan hati ini, melakukan ibadah, melakukan amal soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Maka mari kita jauhi ria, pamer, kita melakukan biar dilihat orang lain, atau kita sum'ah, kita hindari agar orang mendengar bahwa kita berbuat baik, atau ujub, merasa bangga pada diri sendiri. Harusnya kita merendah banyak kelebihan, tapi kita bangga bahkan merendahkan orang lain. Mari kita selamatkan diri kita dengan cara beribadah yang ikhlas karena Allah dan membantu manusia tanpa pamrih, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.